A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula perkenalan mereka adalah waktu Israil turun ke bumi karena rindu kepada sahabatnya Idris. Jadi Nabi Idris ini heran. Sahabatnya ini datang dengan wujud lelaki, begitu datang dengan sosok periang dan membawa juga buah-buahan. Nabi Idris tidak dapat membaca bahwa siapa tamu ini. Idris belum tahu saat itu. Setiap iblis menawarkan makanan, Israil selalu menolak karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Akhirnya setelah 4 hari malaikat ini tidak makan, Nabi Idris pun curiga. Dan akhirnya bertanyalah Nabi Idris, "Sebenarnya kau ini siapa?" Apa kata Malakul Maut? "Aku adalah Malakul Maut, wahai Idris." Kata Idris, "Apakah kau datang untuk mencabut nyawaku?" "Tidak Idris, aku hanya ingin berkunjung. Aku tidak ingin mencabut nyawamu." Lalu kata Idris, 4 hari kau di sini, apakah kau tidak mencabut nyawa orang?" Lalu kata Malakul Maut, "Banyak nyawa yang aku cabut, wahai Idris. Makhluk-makhluk itu bagai hidangan bagi aku, jadi aku mencabut mereka bagai menyuapkan makanan. Jadi tetap seperti biasa, aku tetap mencabut nyawa." Lalu berpikirlah Nabi Idris ini, karena dia berteman dengan Malakul Maut, dia bilang ke Israil, ke Malakul Maut, "Coba mohon ke Allah, aku ingin merasakan bagaimana kalau nyawaku ini dicabut. Bagaimana rasanya?" Kata Malakul Maut, "Aku tidak mencabut nyawa tanpa seizin Allah, Idris." Akhirnya Allah mengizinkan kepada Malakul Maut, cabutlah nyawa Idris. Lalu dicabutlah nyawa Idris. Setelah dicabut, Israil sedih karena sahabatnya telah mati. Kemudian Allah izinkan lagi untuk mengembalikan nyawa Idris. Ketika nyawa Idris kembali lagi dan hidup, Idris bilang ke Israil, "Wahai Israil, kau kan adalah sahabatku, tapi kenapa kau cabut nyawaku dengan keras?" Kata Malakul Maut, "Wahai Idris, belum pernah aku mencabut nyawa selembut ini, hanya kepadamu." "Selembut ini kau bilang," kata Idris. "Aku merasakan bagai kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ditarik kulitnya, dicabut, ditanggalin. Itu rasanya ketika ruhku lepas dari badan ini." Kemudian merasakan sakitnya mati ini membuat Idris makin kuat untuk supaya umatnya tidak merasakan hal ini, karena ia telah merasakan sakitnya sakaratul maut. Walaupun yang kata Malakul Maut selembut-lembut itu ia mencabut nyawanya Idris. Dia ingin umatnya dekat kepada Allah karena Idris sudah merasakan sakitnya sakaratul maut. Setelah itu Idris meminta lagi nih kepada Israil untuk memohon kepada Allah agar dilihatkan surga dan neraka. Kata Malakul Maut, "Permintaanmu ini sungguh permintaan yang tidak masuk akal, Idris. Kenapa kau minta itu?" Kata Idris, "Aku takut kepada azab Allah. Mudah-mudahan semakin tebal imanku setelah melihat surga dan neraka." Kemudian malaikat pun meminta izin ke Allah dan Allah pun mengizinkan. Seketika itu Idris pun dibawa naik ke langit, diperlihatkan oleh Malakul Maut neraka. Begitu melihat neraka, melihat malaikat Malik, penjaga neraka yang menakutkan, menyeramkan, menyeret menyiksa manusia yang durhaka yang menentang Allah, Nabi Idris tak sanggup. Melihat binatang-binatang yang mengerikan di neraka, pingsan Nabi Idris. Setelah sadar dari pingsannya, kata Idris, "Wahai Israil, bawalah aku ke surga, cepat, aku ingin melihat surga, agar jiwaku tentram karena melihat kengerian neraka ini." Sekali Idris dibawa ke surga, melihat surga, hampir pingsan lagi Idris ini karena keindahan surga. Mengalir sungai-sungai di bawahnya, terkesima ia. Saking indahnya itu tidak bisa digambarkan. Melihat sungai-sungai yang bening seperti kaca, melihat pohon-pohon yang batangnya dari perak dan emas. Ada juga istana untuk penghuni surga. Ada juga pohon-pohon yang buahnya tinggal dipetik saja. Pokoknya indah banget. Setelah melihat surga, kata Israil, "Baiklah Idris, sudah cukup. Ayo kita pulang lagi ke bumi." Lalu Idris tak mau lagi keluar dari surga. Dan Malakul Maut ini ketakutan karena Idris ini tidak mau kembali ke dunia. Lalu apa kata Allah? "Israil, dia memang sudah ada di sini karena dia sudah merasakan kematian dan dia sudah melihat neraka dan memang tempatnya adalah di surga." Sehingga Malakul Maut pun tentram karena takut dimarahi oleh Allah. Idris tak mau keluar. Setelah itu ditakdirkanlah Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Tinggallah Idris di langit keempat. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Makanya pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, hadis riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah bertemu Nabi Idris di langit keempat. Semoga kisah Nabi Idris ini memberikan kita ilmu, teman-teman, bahwasanya setiap orang akan datang ke tempat dia akan wafat ketika ajalnya sudah tiba. Maka selesailah kisah Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.